Dari mimbar ini saya menyampaikan selamat malam dan selamat berbahagia dalam kasih Kristus Tuhan. Tema bulan ini adalah menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Benar-benar kita ditantang untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya dan waktunya kita dewasa, pecah pikiran kita. Kita berkembang punya pikiran yang mungkin selama ini menjadi beban terus, mendukakan Tuhan terus. Tapi saat ini belajar bulan 11 ini, sebelum meninggalkan tahun 2023, saya dan saudara diajak untuk betul-betul kita menyelami, menenggelamkan diri dalam hadirat Allah, menenggelamkan diri dalam hikmat kebenaran firman Allah. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah. Dipastikan kalau kita sudah bisa menyenangkan hati Allah, tentu kita bisa menyenangkan orang lain, keluarga kita, dan kita pun tidak akan pernah kehabisan. Pribadi kita tidak pernah kehabisan dengan senang sukacita kita. Kita mau buka dan baca 1 Tesalonika 2:20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudaraku, satu pertanyaan. Ada apa dengan jemaat Tesalonika? Bukankah banyak yang dilayani Paulus? Bukankah mereka juga bisa menjadi kemuliaan dan sukacita Paulus? Tapi kenapa justru jatuh di Tesalonika? Tahukah Anda, Tesalonika ini berat, dilahirkan seperti Yabes. Lahir dalam penderitaan, lahir dalam susahnya. Sampai Yabes doanya pun dimanjakan Tuhan. Sama dengan Tesalonika. Orang-orang Yahudi di wilayah Tesalonika di sana sangat jelek, buruk sifatnya. Penganiaya jemaat, perusak gereja
keluarga, selalu mengganggu. Dan Paulus melihat orang-orang Tesalonika ini sangat luar biasa cinta kasihnya kepada Tuhan. Sukacitanya juga luar biasa. Paulus berkata, walaupun aku jauh dengan kalian, tapi engkau sangat dekat di hatiku. Jauh di mata tapi dekat di hati, itu Tesalonika. Tesalonika ini gambaran orang Kristen yang teraniaya. Orang Kristen yang suka dibully. Orang Kristen tidak pernah mendapatkan hal yang baik. Tetapi dengan setianya mereka beribadah, dengan setianya mereka mengucap syukur, dengan setianya mereka berdoa, dengan setianya hubungan intim terus dibina dengan Tuhan. Itulah memungkinkan membuat Paulus bangganya luar biasa. Kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kita harus tahu dipanggil bukan hanya untuk menerima janji-janji berkat-Nya. Tidak. Kita dipanggil pun untuk menerima penderitaan. Yang Paulus juga katakan itu penderitaan menyempurnakan yang kurang dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sesungguhnya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bicara tentang dampak positif dari perbuatan baik. Apa yang saudara alami, apa yang kita bina hubungan kita dengan Tuhan, sungguh sangat punya dampak luar biasa, dampak positif yang sangat luar biasa. Dikatakan dampak hidup yang menyenangkan, hidup yang menyenangkan. Segi apa? Sisi apa? Bila kita menyenangkan, dikatakan firman Tuhan, mampu menjawab segala kebutuhan. Segala kebutuhan itu ada di dalam hati yang senang itu tadi. Kita melihat asli dari pengalamannya. Matius 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, dia awal dari diri kita. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kamu inginkan mereka berbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebenarnya disederhanakan jadi seperti itu. Gak usah banyak bertele-tele mempelajari Taurat dan nabi, kitab para nabi, membuat kita jadi ahli Taurat, Kristen Taurat. Pelajari, bila kita sudah menemukan apa yang engkau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah lebih dulu. Itu artinya sama, artinya menggenapi. Bukankah di dalam diri kita itu menyenangkan? Sangat luar biasa. Mampu menjawab segala kebutuhan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kebenaran kita selalu terdepan. Hal kebenaran selalu kita terdepan. Kita tidak pernah ketinggalan. Kita gak pernah kancret istilahnya itu. Selalu terdepan. Karena apa yang kau perbuat, engkau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah dulu. Bukankah hal terdepan itu Bapak Ibu Saudara? Menjadi contoh yang baik. Jadi tidak usah gembar-gembor promosikan diri. Tidak usah. Kalau orang lain ingin menghargai kita, gak usah cara dunia. Cara dunia bagaimana orang bisa menghargai saya. Oh, saya harus pelihara kumis. Bila perlu segagang telepon. Supaya saya keren, wibawa. Terus suaranya diparau-paraukan seperti suara Bima begitu, Werkudara. Dunia pewayangan, tidak perlu. Hormati dulu, maka engkau akan menuainya. Engkau menabur kehormatan, akan menuai penghormatan pula. Engkau mengasihi sesamamu, mereka juga akan mengasihi kita.
Jadi terdepan hal kebenaran. Juga saudaraku, bukan hanya kebenaran yang terdepan. Kita juga terdepan dalam hal penderitaan. Gak jadi masalah. Kalau penderitaan karena Yesus Kristus, karena salib, gak jadi masalah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia menderita dan meninggalkan jejaknya supaya kita mengikutinya. Mau saya saksikan bulan Oktober bagi saya bulan terberat. Buat ujian, menguji saya punya keberadaan. Saya katakan bahwa itu bulan terberat ujian yang saya terima. Saya berusaha untuk sedapat mungkin diam dan menyampaikan rasa syukur. Dan tentunya saya bisa ceritakan bentuk apa ujian yang saya terima dari Tuhan. Saya tahu bahwa saya tambah usia harus tambah bermutu seperti emas tua. Harus memiliki mutu, pengalaman, mengerjakan apa yang harus saya kerjakan supaya saya pantas mengajarkan. Pengajaran-pengajaran dari orang yang sudah pengalaman mengerjakan lebih dulu. Tidak usah takut. Ajaranmu, ajaran orang-orang seperti yang sudah mengerjakan lebih dulu, mantap. Dipastikan menjadi berkat bagi yang diajarkan. Itu indahnya kita, saudaraku. Bila kita mengalami terdepan dalam penderitaan, kita mengikuti jejak Kristus yang luar biasa. Sebab apa? Bila Kristus dimuliakan, kita pun ikut dipermuliakan. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Saya punya ilustrasi seolah-olah demikian. Dia jenderal tertinggi, Kristus itu, menggandeng prajurit Tamtama, berjalan tegap di depan para prajurit yang lain. Digandeng oleh panglima tertinggi kerajaan Allah ini. Saya yakin seluruh tentara, apapun pangkat mereka, apapun tingkatan mereka, pasti hormat. Memang bukan dengan Tamtama yang dihormati, tapi panglima tertinggi gandeng Tamtama ini, digandeng, semuanya ikut hormat. Itu gambaran saya dan saudara. Karena Kristus gandeng kita, gandeng seerat mungkin. Di depan mereka semua tunduk dan patuh, hormat, semua hormat. Siapa kita? Apa pendidikan kita? Kita tidak lebih dari mereka. Buktikan ini kalau saudara ingin tahu sesungguhnya. Buktikan, hiduplah dengan Kristus. Hiduplah seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Hiduplah seperti Dia. Ada keserupaan, ada kemiripan dengan Dia. Yakin, dunia akan mengakuimu. Dunia akan hormat dengan dirimu. Dan tidak perlu cari penghormatan. Kristus saja rangkul dengan baik. Apa yang kau inginkan orang lain perbuat padamu, perbuat lebih dulu. Kristus dirangkul, maka terjadilah mereka akan hormat semua dengan setiap saudara yang ada. Kalau kita mampu menyenangkan hati Tuhan, pasti bisa menyenangkan sesama kita. Kuncinya mudah.
Sayangi lebih dulu, hormati lebih dulu, junjung tinggi lebih dulu yang tidak nampak. Kalau sudah biasa, yang tidak nampak saja bisa, apalagi yang nampak, pasti bisa. Itu ukurannya, itu rumusannya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Dampak positif dari perbuatan baik. Yang kedua, dampak hidup yang menyenangkan. Selalu dipimpin oleh kebaikan. Orang yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, pasti hidupnya selalu dipimpin oleh kebaikan. Melek mata sudah membuat lingkungannya indah. Melek mata sudah membuat melihat bersihnya hati. Bila berkata-kata pun bersih. Bila ambil tindakan berikutnya bersih. Hasilnya pun bersih. Kalau orang sudah menyenangkan, hidupnya sudah plus, tidak minus lagi. Semua serba plus. Ayo kalau ingin betul-betul plus, ini dilakukan dengan baik. Kita mampu menyentuh yang tak tersentuh. Mampu menyentuh segala yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Kita mampu, kita sentuh di situ. Lukas 10:33 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, sama. Yang dilewati imam, yang dilewati Lewi, sama. Mereka menghindar, menjauh, gak mau tahu orang yang sedang sekarat, yang dibelasah, dirampak habis-habisan. Notabene-nya mereka butuh pertolongan, tetapi mereka menghindar. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang kalau sudah biasa melakukan kebaikan, tidak kaku kikuk lagi Bapak Ibu Saudara. Biasakanlah melakukan perbuatan baik. Jadikanlah nafas hidupmu. Jadikanlah gaya hidupmu. Minggu terakhir yang lalu, khotbah terakhir Oktober yang lalu, bagaimana kita kebaikan-kebaikan yang kita terima harus menjadi gaya hidup kita. Harus menjadi gaya hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang membanggakan kemasan saja, tapi isinya nol. Lebih baik biasa, tapi isinya luar biasa. Kemasannya wow di hadapan orang lain. Apa bentuk kemasan itu? Busananya, perangkat hidupnya, semua serba branded, tapi dalam hatinya 0. Lebih baik yang biasa, tapi mudah tersentuh. Lihat orang tergeletak, maka tergeraklah hatinya. Karena sudah membiasakan, gak kikuk kaku. Karena sudah menjadi kebiasaan. Gak ada sampai pergumulan berdoa sampai keringat keluar darah. Hanya untuk mau memberi saja. Sampai di situ pergumulannya. Saya kasih tahu ya. Jangan sampai melepaskan istilah saya ini. Bakat, ragat, apa yang saya sampaikan kemarin Selasa itu, tekad, bakat, ragat. Tekad tanpa bakat gak bisa, ngaco nanti.
Ambisi itu disertai visi. Kalau ambisi tanpa visi bisa bau terasi, saya kasih tahu. Tekad disertai bakat. Tapi nggak akan jalan sebelum ragat. Tekad, bakat, ragat itu harus ada pada setiap saudara. Segala sesuatu terjadi. Jangan sampai orang Kristen tidak pernah keluar ragat. Apa ragat bahasa Jawa di Indonesia kan itu apa? Ragat itu apa? Biaya. Ada orang peliknya amit-amit. Ragat diminta bantuan dari pihak luar. Sebentar ya, aku berdoa dulu, minta tanda Tuhan. Alah, pelit aja aku minta tanda Tuhan. Duit piro yang diperbantukan itu kok minta tanda Tuhan. Doanya pun sampai keringet keluar seperti Tuhan Yesus Taman Getsemani. Doanya keringatnya keluar seperti darah. Ngomong kayak itu paling piro. Sudah gak pernah. Iuran juga gak pernah. Yang namanya keluar duit tidak pernah keluar sama sekali. Orang seperti ini tidak bisa menghargai, menghormati dirinya sendiri. Mau isino dengan diri sendiri. Masa gak bondo? Terima Yesus gak bondo. Tapi hidup tuh Yesus tuh banyak bondo. Ragat itu harus keluar. Tanpa ragat gak akan bisa. Gak akan sukses. Saudaraku, jangan membanggakan kemasan saja. Dan kedudukan kita seperti apa. Tapi isi itu penting sekali. Isinya ada enggak? Hati yang mengasihi. Dikatakan seluruh hukum Taurat, kitab Nabi itu, bila engkau ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah dulu pada mereka. Saling keterkaitan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bila kebaikan menuntun, tak akan pernah salah. Amin. Tak akan pernah salah bila kebaikan menuntun saudara dan saya. Gak mungkin kau diizinkan menabur di tanah-tanah berbatu-batu, gak mau Tuhan. Seperti Matius 13 itu. Harus di tanah yang baik seperti ayat 23. Di situ akan tumbuh, di situ akan berurat akar dan berbuah-buah ke atas. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 300, ada yang 100 kali lipat. Berbuah. Masalah 30, 60, 100 gak jadi masalah, yang penting berbuah. Itu yang Tuhan maksudkan. Kebaikan kalau menuntun saya dan saudara tak akan pernah salah. Buktikan. Buktikan ini. Supaya saudara menjadi umat yang sangat disayang Tuhan. Harus sampai targetnya orang menyayangi kita. Kalau untuk kita sayang Tuhan, mereka gak pernah tahu. Tapi dampak positif yang dirasakan adalah kita makin disayangi oleh mereka. Kita dibutuhkan mereka, kita diperlukan mereka. Kehadiran kita ditunggu oleh mereka. Sudah sangat jelas. Haleluya. Kebaikan yang menyempurnakan. Mari kita melihat kisah ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Cara sempurna seperti ini, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Anak muda yang kaya.
ingin dia sempurna. Guru yang baik, perbuatan baik manakah yang membuat aku sempurna? Ini pemuda ini atau kisah orang ini warisan perjanjian lama, masih sisa-sisa. Karena perbuatan baik manakah? Gak ada orang berbuatan baik. Kalau orang bertumbuh di atas perbuatan baik, itu Taurat. Baik itu adalah anugerah. Saudaraku, jual orang hartamu, berikan pada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Rupanya harta menjadi sandungan bagi orang satu ini. Makanya Tuhan menolong. Hartamu itu menjadi sandungan. Singkirkan. Supaya hartamu tidak menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Karena engkau selama ini bertumpu di atas perbuatan baik. Tuhan mau buktikan dulu harta di surga. Kalau kamu mau menjual dan memberikan orang miskin, kamu akan beroleh harta di surga. Yang sekarang kau belum bisa terima. Hal itu kau terima ketika engkau di surga. Memang ditawarkan lebih dulu. Harta ini di surga ini. Baru jiwa tentram untuk mengiringnya itu keduanya disampaikannya. Kalau mau menghayati ajaran Kristus, anjuran Kristus, didikan Kristus, sangat luar biasa, saudaraku. Merenungkan kenapa pemuda ini seperti itu. Semua perbuatan baik sudah kulakukan sejak kecil. Wow. Mungkin kita sempat mengernyitkan dahi barangkali kita berhadapan dengan orang seperti ini. Apa pasalnya orang seperti ini? Kok tidak pernah bisa merasakan yang bernama damai sejahtera itu? Bukankah dia seorang kaya? Oh, karena Kristus yang tidak bicara langsung ke ulu hatinya, ke dasar hatinya, ke intinya, inti masalah, inti persoalannya. Hartamu singkirkan, jual, kasihkan orang miskin. Kamu sudah menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketimbang kamu kaya tapi menjadi sumpah serapah banyak orang. Untuk apa engkau kaya tapi dikutuki banyak orang? Jual saja. Aku melihat kok dari dasar hatimu itu, engkau mau mentuhankan harta. Kalau kamu tidak mau, apa yang aku anjurkan itu, tentu kau pastikan seperti aku harta, menjadi hartamu. Bukan harta seperti kita memiliki dia itu sebagai harta kita, tidak. Tapi kita diperlakukan seperti harta dunia. Itu maksudnya Tuhan gak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, cobalah berpikir lebih banyak lagi. Amal perbuatan kita harus kita perbanyak. Kita harus perbanyak mengejar kebahagiaan yang dikemas oleh Kristus di dalamnya di situ. Kita mampu kita dapatkan. Benar-benar kebaikan ini memimpin saya dan saudara. Tidak akan sampai salah, tidak akan sampai keliru. Kebaikan nomor 2 ini memimpin saya dan saudara. Kita akan ketemu dengan hal-hal yang sangat diperlukan banyak orang. Apa sih definisi hidup kita ini dalam Kristus? Apa sih arti sesungguhnya kita dalam Kristus ini? Apakah kita mau masuk surga sendirian?
Apakah kita mau lolos dari neraka sendirian dan biarlah yang lain itu masuk neraka nyemplung di lautan api sana, api yang tak kunjung padam? Tentu tidak, bukan? Betapa indahnya bila kita sama-sama dengan mereka. Mereka itu entah saudara kita, sama gereja kita, sehingga semuanya lolos dari maut. Saya punya pasien doa. Setiap jam 1, jam 12 saya doakan. Sebelum saya doakan orang ini lolos dari 3 kematian. Lalu saja saya bantu doa. Saya dukung dalam doa. Bersama-sama dia menikmati. Leher tidak bisa lagi dimasuki makanan. Ya saya kesulitan akhirnya. Nanti perjamuan kudus, live streaming dia akan saya kasih. Kalau Rebu ini sudah tidak ada. Karena dia makannya dari perut, selang. Selangnya beli di Singapura. Elizabeth Hospital itu. Rumah sakit Elizabeth itu. Nanti akhir Desember ini ke sana ganti selang baru. Ini saya mengalami kesulitan bagaimana perjamuan kudus dengan orang seperti ini. Ya pegang aja saya bilang, pegang aja sebagai lambang saja. Sekarang makanlah dengan perasaan. Ya apa bagaimana nggak ada lahirnya nggak berfungsi. Jadi selalu makan pokoknya tuh susu ensure itu. 3 jam sekali minum susu. Dia usia sudah berapa ya? 70 lebih. 72. Udah sepuh dia. Tapi memang orang yang semangat. Itulah saya dukung supaya semangatnya tambah sempurna. Dan omongannya ya agak serak-serak, tapi masih jelas. Saya dukung dalam doa. Saya punya 3 pasien yang sudah sepuh semua. Termasuk salah satu yang meminta meninggal itu. Doanya saya ubah sekarang. Karena istrinya komplain, kalau bisa jangan papa. Oke, kita ubah bahasanya. Tapi tetap Tuhan tahu. Luar biasa Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dipimpin oleh kebaikan, gak pernah kita salah, gak pernah kita keliru. Ketemu terus dengan orang-orang yang membutuhkan kebaikan dari kita semua. Ini kalau bukan panggilan gak mungkin orang mau. Sesungguhnya setiap kita dipanggil untuk ke sana. Untuk membagikan kebaikan. Murah kebaikan. Loyal kebaikan. Bagi-bagi kebaikan. Peringatan buat setiap hatinya yang syarat harta. Ini jual hartamu. Pesan saya dari mimbar untuk jemaat yang saya cintai. Bolehlah Anda punya segala sembarang dingah. Bahasa Surabaya sembarang dingah. Anda boleh memiliki. Tapi jangan sampai hatimu terikat dengan harta itu. Di mana itu ayatnya? Di mana hartamu, di situ hatimu. Jangan sampai. Harta kita wujudkan pribadi Yesus. Dan hati kita melekat. Aku sudah dicuri hatiku oleh Tuhan Yesus. Aku sudah kesengsem dengan Tuhan Yesus. Aku sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Aku tidak bisa mengingkari. Sebab Dia mencintaiku tanpa melihat mata sipit, mata bulat, rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, kulit hitam. Tuhan tak pandang. Yang sudah kita nyanyikan bersama tadi. Pantaslah bila aku mengasihi Dia lebih dari saat ini.
dampak positif dari perbuatan baik. Baik dengan Tuhan, kita disayang Tuhan dan yang sesama. Karena kebaikan itu menuntun, membimbing saya dan saudara. Dampak hidup yang menyenangkan. Yang ketiga, melakukan segalanya dengan sukacita. Wow. Tanpa ngomel, bersungut-sungut, mengumpat, sampai kata-kata yang tidak benar gak akan sampai keluar. Hindari jaga kata-kata ini jangan sampai. Makanya perlu Mazmur 141 ayat 3 berkata, beri penunggu dalam mulut bibirku Tuhan, beri penunggu supaya tidak belakrak kemana-mana. Coba betul Bu, coba bukakan, bacakan Bu, Mazmur 141:3. Iya. Iya. Awasilah. Apa tadi? Awasilah mulutku dan berjagalah pintu bibirku. Aku yang suka ngelantur ini, aku yang suka latah ini, jagai Tuhan. Kalau kita sudah berbicara seperti itu, kita mohon seperti itu, harus patuh dan tunduk. Ketika Tuhan mengawasi dan menjaga, dikatakan sangat menghayati perbuatannya sendiri. Roma 12 ayat 8 berkata, jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukan dengan sukacita. Tanpa ada paksaan, tanpa ada persungutan, tanpa ada ngomel. Bangsa Israel gara-gara ngomel dan lain sebagainya terhantar di padang belantara yang tidak bisa masuk Kanaan. Yang masuk Kanaan itu orang-orang yang lahir kececer. Hanya 2 tok. Harun sama Musa pun tidak ada lagi. Hanya 2 orang tok keluar dari Israel, dari Mesir sampai menuju Kanaan. Siapakah itu? Siapakah itu? Halo? Yang lainnya? Siapa? Yosua Kaleb. Oh, luar biasa orang 2 ini. Karena pada waktu laporan-laporan negatif membimbangkan semua orang Israel mendengar laporan dari 12 pengintai ya, 10 yang negatif, yang 2, oh tidak, jangan percaya, Tuhan itu hebat, Tuhan kita luar biasa. Bahkan sampai mereka mau dilempari batu, Bapak Ibu Saudara. Justru merekalah yang masuk Kanaan. Dan Yosua menjadi panglima, gantinya Musa. Coba lihat, melakukannya dengan ikhlas, memimpin dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan dan melakukannya dengan sukacita, luar biasa. Karena sepenuh hati. Orang kalau mengerjakan gak sepenuh hati, karena yang sepenuh, ya bisa dibagi-bagilah, sepenuh 25 lagi. Yang 50 oke lah, ngikuti apa yang menjadi perintah kita. Tapi masih dibagikan lagi 50-nya itu 25 untuk lain, 25 untuk lain. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya paling jelas itu kalau cuci piring aja. Ini walaupun gak ada loh, saya sekedar ngomong aja. Gludak. Banting-banting. Kaca dan kaca dibentet-bentet no. Kan disita.
Aku mau kerja lain, disita. Kesukaanku sendiri disita. Kerja dapur. Itu gambaran orang yang tidak rela. Orang-orang seperti itu tidak menjiwai segala apa yang dilakukannya. Coba dijiwai. Itulah menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Haleluya. Dengan ikhlas, rajin, dengan sukacita. Semua dirangkum di situ. Roma 12 ayat 8. Seberat apapun jadi enteng luar biasa. Dan dipastikan mengerjakannya dari awal sampai akhir itu cepat. Tidak ada hambatan apa-apa. Coba lakukan. Sekarang kita dilatih loh. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang selama ini mungkin kita banyak mendukakan hati Tuhan. Banyak Tuhan untuk ngelus dodonya. Lihat kita ngelus dodo. Mulai sekarang. Lihat kita yang dilus-lus bukan dodo tapi kita dilus-lus. Sambil memuji kita. Kamu pintar anakku. Kepalanya dilus-lus. Tuhan dibanggakan, disenangkan. Cobalah. Bagaimana Pak caranya supaya aku bisa dilus-lus Tuhan? Baca Matius 25 itu. Engkau, ketika aku lapar engkau tidak aku memberi makan. Ketika aku telanjang tidak kau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara engkau tidak melawat aku. Ketika aku jadi orang asing kau tidak memberi tumpangan kepadaku. Duh Tuhan, kapan kami melihat engkau seperti itu? Lihat saudaramu. Saudaramu lihat. Khususnya yang tidak kau suka itu. Itu garapan. Kalau anakmu, garapan itu anakmu. Aku di dalam anakmu. Kalau engkau ingin ngasih aku makan, kasih anakmu makan baik-baik. Apa yang kau mau lakukan untukku, kasih ke dia dulu. Latihan berbuat baik. Jangan sampai gak lolos. Di gereja ini Bapak Ibu Saudara, Anda dilatih menjadi jemaat yang militan. Enggak berkat terus. Enggak. Menyesatkan itu khotbah-khotbah berkat itu. Amin. Saya enggak setuju. Saya enggak setuju. Khotbah itu yang mantap. Beritakan salib Yesus. Jangan disembunyikan salib itu. Masalah berkat itu sudah biasa. Enggak usah digembar-gemborkan kalau kita sudah diberkati. Kita anak kok. Kekayaan Bapak juga kekayaan kita kok. Amin. Iya. Jangan takut. Pasti diberkati. Tapi imbang dong. Harus imbang. Kita punya hati Tuhan. Orang punya hati Tuhan, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Suka menabur kebajikan. 2 Korintus 8, 3 dan 4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta kerelaan sendiri loh. Meminta, permintaan itu mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini Makedonia. Saudara yang dikasih Tuhan. Dengan sukacita yang mereka lakukan. Paulus bilang, sudahlah. Enggak om, ayolah. Supaya kami juga diberkati om. Ayo. Kalau sudah melakukan begitu bagaimana? Enggak mungkin Rasul Paulus menolaknya. Jemaat sangat dewasa. Memikirkan kepentingan orang lain.
ketimbang diri sendiri. Itu jiwa Kristus yang dimilikinya. Tuhan bertanggung jawab dengan hidup orang Makedonia ini. Mereka ini. Ia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Bisa menjadi nafas gaya hidupnya. Suka memberi itu, saudaraku. Dan Tuhan tanggung jawab dengan orang seperti ini. Tahukah Anda? Itu bekal untuk kehidupan kita masa depan. Masa depan diartikan ada banyak arti. Masa depan juga ke depan masih di bumi. Menjadi orang berhasil, anak-anak kita berhasil, turunan kita berhasil. Masa depan juga bisa diartikan hidup dalam alam roh. Semuanya membuat kita berhasil. Luar biasa. Saya percaya di sini banyak punya anak kecil. Ingin semuanya berhasil, anak-anaknya berhasil. Diawali dari kita. Dari keteladanan yang kita miliki. Haleluya. Bekal untuk kehidupan masa depan. Ya. Penutupnya, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak senang dengan perbuatan kita yang taat dan yang nurut dengan setianya. Kena semua tekad bakat ragat, kena. Ayo lakukan. Orang mendengar tanpa melakukan tidak ada kuasa apa-apa. Tapi mendengar dengan melakukan, kuasanya jadi. Amin. Tuhan memberkati.